Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim amma ba'du. Hadirin sidang salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, kita pagi ini di hari yang ke-25 bulan Ramadan masih diberikan banyak nikmat, wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Dengan nikmat-nikmat itu alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah infak, sodako, itikaf dan lain sebagainya. Semoga ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mari kita sanjungkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita pun termasuk yang nantinya di yaumil akhir akan dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, sedianya hari ini yang akan menyampaikan tausiah adalah Ustaz Hairullah, melanjutkan kajian subuh yang tertunda tentang zakat Bapak Ibu ya. Tapi hari ini akan coba saya menyampaikan hal lain. Nanti ada sedikit kajian tentang zakat, karena kalau kita berbeda zakat itu tidak akan selesai 1 jam gitu ya. Mungkin kita bicarakan yang sangat populer dengan kita saja. Paling tidak kita berbicara tentang zakat fitrah, karena zakat ini sekarang sedang kita tunaikan atau akan kita tunaikan. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum sampai ke sana saya ingin juga menyampaikan bahwa tolong Bapak Ibu ketika kita datang ke masjid supaya kita dapat keberkahan, ada 6 niat Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali, ada 6 niat. Masih ingat Bapak Ibu 6 niat itu apa? Yang pertama, datangnya kita ke masjid ini untuk menunaikan kewajiban. Karena sholat itu fardu ain. Sholat di masjid juga termasuk fardu kifayah. Jadi kalau ada masjid tidak ada jamaahnya, dosa itu para pengurusnya. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih atas nama DKM kepada para hadirin, para jamaah yang mudawamah datang ke masjid ini dalam keadaan hujan misalnya ya, dalam keadaan apapun, insya Allah masjid ini tidak pernah kosong Bapak Ibu, 5 waktu. Bahkan ketika masjid ini sedang dibangun pun itu di sela-sela kayu untuk penyangga coran itu masih kita bisa sholat Bapak Ibu. Ya alhamdulillah, dalam sejarahnya walaupun masjid ini dipugar, direnovasi, sholat 5 waktu masih berjalan. Makanya masjid ini tidak dibongkar langsung Bapak Ibu, tapi bongkar pasang. Bongkar pasang, alhamdulillah. Ya, tentu dalam keadaan yang sangat sederhana. Jadi yang pertama Bapak Ibu pasang niat datang ke sini itu menunaikan kewajiban. Yang kedua Bapak Ibu pasang niat juga untuk menghilangkan kebodohan. Jadi saya ke masjid
insya Allah bodoh saya hilang. Paling tidak mendengarkan sedikit tausiah, atau juga barangkali ketika imam mendaraskan ya, menderas itu dengan kalimat-kalimat yang terbaca atau terdengar, itu juga bagian dari tarbiyah. Karena pembelajaran itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau kita lihat film saja Bapak Ibu, atau di dunia pewayangan, ada seorang murid yang ingin berguru tapi tidak punya uang, tidak punya bekal. Nah, bagaimana caranya? Dia hanya melihat gitu ya, melihat orang lain sedang berguru, sedang belajar. Itu namanya Bambang Ekalaya di dalam perwayangan Bapak Ibu. Bambang Ekalaya itu tidak punya uang, lalu dia belajar. Belajarnya itu lihat orang lain sedang belajar. Nah, di dalam kisah tersebut pembelajarannya adalah memanah Bapak Ibu. Jadi memanah. Bambang Ekalaya melihat bagaimana cara memanah yang baik. Apa yang terjadi ketika dites itu dalam sebuah perlombaan, justru Bambang Ekalaya itu yang menang. Yang belajarnya dari jarak jauh. Kalau yang belajar dengan gurunya secara langsung kalah. Itu ajaibnya orang yang mau belajar. Jadi dengan melihat, dengan mendengar bisa. Ketika imam mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayna rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darus salam tabaraka rabbana tsalits ya dzal jalali wal ikram. Tiap hari dengar itu. Bisa Bapak Ibu. Jadi dengan cara mendengarkan secara terus-menerus, Bapak Ibu akan bisa. Makanya di masjid kita, di Masjid Darul Rahman itu zikirnya dijaharkan. Karena bagian dari tarbiyah. Jadi ketika Bapak Ibu mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Pak Bambang, itu lama-lama juga ingat bisa. Mengapa orang hafal Yasin di luar kepala? Karena Yasin sering dibaca. Jadi apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat, insya Allah akan menempel di memori jangka panjang kita. Jadi otak kita itu dapat menyimpan memori. Ada dua Bapak, ada memori jangka pendek, ada memori jangka panjang. Nah, salah satu yang menyebabkan tersimpan dalam memori jangka panjang itu karena sering diucapkan, sering didengar. Apalagi kalau dinadomkan. Allahumma sholli wa sallim gitu kan. Nempelnya di kepala lama Bapak Ibu. Saya waktu kecil aja belajar tajwid, karena belum bisa baca, belum bisa Quran, saya dengerin aja. Ustadz saya nadom linuniin taskun wali tanwinin arba'u kamim pahud tabinin. Sampai hari ini ingat itu. Padahal belum saya lihat itu tulisannya seperti apa. Karena berkah nadom, berkah lagu, rupanya si nadom itu, lagu itu sampainya ke otak sebelah kiri Bapak Ibu. Ada otak kiri, ada otak kanan. Disimpan di otak kiri, di memori jangka panjang sampai hari ini nadobin ingat. Inuni intas kun walid tanwinin arba'u akamim pahu tabinin. Ari hukum nun pae sareng tanwin aya opat hukum anu geus ya, itu bahasa Perancisnya begitu. Fal awalu idharu qoblal arufil holkisitun mutabat fal ta'rifi nu kahijinya eta idhar ngaranna huruf natengan aya genep-genepna. Sampai hari begitu saya tua saya kaji huruf idhar ada 6. Apa baru ketemu, itulah hikmah dari kita taklim Bapak Ibu. Karena niatnya kita pasang untuk menghilangkan kebodohan. Jadi bodoh itu jangan disangka tenang-tenang aja, awam. Nanti akan berdosa Bapak Ibu, karena ketika kita melaksanakan ibadah tanpa ilmu ditolak. Nah, saya bulan Ramadan ini terhadap anak didik saya coba mengajarkan bagaimana sholat jenazah di pesantren Ramadan. Saya tidak mengatakan pesantren kilat, karena nanti kena, kalau kilat
Jeger gitu. Kena petir gitu. Pesantren Ramadan. Yang saya suruh siapa? Bukan guru agama yang ngajarnya. Semua guru harus mengajarkan itu. Waduh, bingung itu guru-guru. Pak, saya kan bukan guru agama. Bapak orang Islam, harus bisa. Maka dia browsing internet segala macam, alhamdulillah. Jadi dengan cara dipaksa seperti itu, dia ngajar sambil belajar. Kata gurunya, alhamdulillah gara-gara saya dipaksa saya jadi bisa. Memang begitu Bapak Ibu. Dalam pembelajaran itu ada namanya habituasi. Habituasi itu pembiasaan. Di pesantren itu habituasi dijalankan tiap saat. Makanya jadi orang yang taat. Kalau di rumah bebas, merdeka dia, anak-anak kita. Karena merdeka ya seenaknya gitu. Kalau di pesantren kan ada waktu-waktu. Misalnya pukul sekian harus bangun, harus sekian, harus ini. Ada jadwalnya gitu. Mula-mula berat, tapi lama-lama jadi kebiasaan, jadi habit. Nah itulah. Ibadah kita juga begitu, mula-mula berat. Tapi kalau sudah habit, bukannya malah menunaikan kewajiban yang pertama tadi, tapi malah satu kebutuhan. Satu kenikmatan Bapak Ibu. Coba aja. Kalau yang udah mulai tua itu ya, ketika kita sholat, Allahu Akbar gitu. Lalu kita berdiri kan agak lama tuh. Itu sebenarnya peregangan Bapak Ibu. Kalau berdirinya lama, itu otot-otot kita kan dipaksa untuk berdiri lama jadi kuat. Nanti ketika ruku, Allahu Akbar. Nah rukunya mantap tuh, tumaninah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kali baca. Jangan buru-buru. Itu terasa ketarik tuh si urat itu Bapak Ibu gitu. Terasa. Enak banget itu, apalagi yang agak-agak pegal gitu nih. Jadi kalau rukunya tumaninah enak tuh. Allah, pas sujud. Sujud itu kan nih hidung, jindak apa ya namanya? Dahi, terus tangan, terus ini ya, terus kaki itu. Terasa tuh. Makanya di dalam sholat itu sebenarnya ada gerakan-gerakan olahraga Bapak Ibu. Karena ada gerakan-gerakan olahraga dan dinikmati. Rasanya sholat itu menjadi satu kebutuhan. Makanya ketika di dalam sholat wajib itu waktunya kurang, nah kita bisa melaksanakan sholat tambahan. Apalagi sholatnya di waktu hening. Malam hari ya Bu, enak banget tuh. Nggak ada orang yang lihat, nggak ada orang yang sepi gitu. Sholat tahajud enak, sholat duha gitu. Sholat duha, setelah sholat duha Bapak Ibu baca doa, minta pada Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka. Ujung-ujungnya apa? Minta. Ya Allah, jika rezeki saya masih ada di langit, turunkan ya Allah. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'ahrijhu wa in kana haraman fatahhirhu. Jadi kalau di atas turunkan, kalau di bawah keluarkan Pak. Kalau di bumi maksudnya keluarkan, kalau haram halalkan, kalau sulit mudahkan, kalau jauh dekatkan, kalau sedikit nih. Itu doa di dalam surat duha itu luar biasa Bapak Ibu. Makanya ketika kita nanti habis taklim, memang duha itu ada awalnya Bu, ada awalnya, ada tengahnya, ada akhirnya tuh. Yang awal yaitu yang disebut suruk itu, Isra 2 rakaat. Itu sholat duha yang dibagi waktu awal. Ada yang di tengah-tengah gitu ya, kira-kira pukul berapa, 9 kali ya. Nah ada yang mendekati sholat zuhur, pukul 11 itu masih bisa sholat duha. Baca itu indah itu Bapak doanya. Ya Allah, sekiranya rezeki saya masih ada di langit, turunkan. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anjilhu wa in kana fil ahli fa'ahridhu, dan seterusnya. Itu kenapa bisa? Ya karena sering dengar, sering baca. Nah, dulu waktu saya belum hafal ya saya tulis aja. Saya baca, karena tiap hari dibaca insya Allah hafal. Nah Bapak Ibu yang berikutnya,
niatkan Bapak Ibu datang ke Masjid Ar-Rahman itu di samping tadi menunaikan kewajiban, yang kedua menghilangkan kebodohan, yang ketiga itu sebagai wujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah punya kuping, bisa dengar. Jadi Bapak Ibu, kita punya kuping atau punya pendengaran? Ini pada tidur ya, nggak apa-apa. Yang penting hikmahnya. Ada orang punya kuping tadi tidak punya pendengaran, punya pendengaran Bapak Ibu. Nah, sebagai wujud syukur kita atas kita dikaruniai pendengaran oleh Allah, kita ngaji, kita belajar gitu. Nanti kalau kita tidak belajar itu namanya kufur nikmat Bapak Ibu. Nah, orang kufur nikmat itu diancam oleh Allah. La in syakartum lazidanakum wa la in kafartum in azabi. Itu pedih azabnya Bapak Ibu. Jadi karena kita bersyukur kepada Allah atas nikmat badan, kita ikut ta'lim. Niatkan itu supaya Bapak Ibu nanti di akhirat itu tidak ditanya oleh Allah. Kamu punya mata, punya pendengaran, punya tangan, punya kaki digunakan untuk apa? Untuk ibadah tidak? Nah, nanti ini jadi saksi nih. Oh, si Fulana atau si Fulan memang suka ikut taklim. Ini jadi saksi. Ini para malaikat kan ada mencatat, malaikat raqib, ada malaikat atid. Malaikat raqib mencatat apa-apa yang baik di kanan nih. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu datang di masjid ini, malaikat raqib yang sibuk mencatat itu. Walaupun dalam keadaan tidur, nggak apa-apa. Dapat ininya saja, dapat hikmahnya ya. Karena duduknya seseorang di masjid, walaupun dalam keadaan tidur, insya Allah pahalanya lebih baik ketimbang yang di rumah duduk kan. Nah itu ya. Jadi Bapak Ibu niatkan. Yang ketiga itu tadi syukur nikmat ya. Yang keempat Bapak Ibu niatkan juga bahwa Bapak Ibu datang ke sini itu mensiarkan agama Islam Bapak Ibu. Niatkan supaya jadi mujahadah, jadi mujahid gitu loh. Datang ke masjid kita siar Islam. Begitu ada orang non Islam itu lewat masjid, jamaahnya banyak, itu gentar Bapak. Coba aja Bapak sholat di tempat yang jamaahnya banyak ketika imam mengatakan walaupun amin, ya itu kata amin itu sahdu. Kalau banyak jemaahnya, tapi kalau hanya 2 orang amin biasa aja itu. Makin banyak orang yang mengatakan amin, makin agung, makin merinding bulu kuduk itu. Makanya kalau Pak Haji Arif sholat di Mekah, pakai amin nggak Pak? Aminnya kenceng nggak? Karena ada yang tidak begitu ya. Jadi ya Pak Haji ya, ada yang pakai aminnya dikeraskan, ada yang enggak gitu. Kalau kita kan rata-rata Indonesia ketika mengatakan walaupun amin, ada di tempat-tempat lain enggak gitu. Itu ketika orang yang non ya mendengarkan itu begitu agungnya kata itu. Bahkan ada di antara mereka yang tergerak hatinya lalu juga tiba-tiba masuk Islam juga itu. Karena dapat hidayah. Jadi kalau Bapak Ibu meniatkannya itu, dapat pahala itu. Karena berniat di dalam hatinya saya ingin mensiarkan agama Islam. Apalagi Bapak Ibu niatkan datang ke sini itu untuk berkumpul, bergaul, bersosialisasi dengan orang-orang soleh. Nggak ada orang-orang yang niatnya maling atau apa datang ke masjid. Saya mau ke masjid mau ngambil sendal gitu. Itu pasti nggak bakalan duduk taklim itu. Pulangnya duluan. Datangnya belakangan, pulangnya duluan. Kalau niatnya mau ngambil sendal gitu. Tapi kalau kita niatnya tidak itu, ya pasti duduk di sini minimal kita saling mendoakan. Tadi pagi aja Pak Bambang sudah berdoa, ya Allah, kita baca Al-Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah, terutama orang tua kita gitu. Al-Fatihah, bacakan Al-Fatihah. Itu Bapak Ibu, ketika kita sering mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, entah itu saudara kita atau orang lain, kan Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, itu kan sebenarnya saudara muslim, bukan saudara kandung gitu ya. Nanti ketika kita meninggal,
disambut oleh mereka Bapak Ibu. Jadi jangan disangka mereka itu tidak merespon apa yang kita lakukan. Orang kita ke kuburan aja kita baca salam, assalamualaikum ya lal kubur, ya kan? Kalau assalamualaikum ahli diyari minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa inna insyaallahu bikum. Lah itu baca salam kita ke kuburan aja. Walaupun mereka tidak secara kasat mata menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ngabur kita kalau begitu. Jadi, nah makanya Bapak Ibu ini juga nih kalau di kampung saya itu kalau ada anak belum Idul Fitri sudah baca takbir, wah dia dikejar itu dimarahin. Belum waktunya takbir, Allah marah itu orang-orang kampung. Kenapa? Karena kita bahagia, orang-orang ahli kubur itu menderita Bapak Ibu. Karena selama bulan Ramadan ini ahli kubur mendapat rukhsah itu. Kalau yang tadinya disiksa, dihentikan siksaannya di alam kubur selama bulan Ramadan. Nah, nanti selesai bulan Ramadan dia kembali lagi. Jadi ketika dia disiksa, ya Allah, sudah mendengarkan takbir orang kita bahagia, dia masih sedih Bapak Ibu. Yang dapat siksa kubur, kalau yang dapat nikmat kubur mah lain lagi Bapak Ibu. Makanya kita kan kalau mendoakan orang meninggal juga, ya, misalnya seseorang meninggal dunia, doanya itu yang bagus. Pertama, diterima amal ibadahnya. Yang kedua, diampuni segala dosanya. Yang ketiga, diluaskan dan diterangkan alam kuburnya. Itu doanya Bapak Ibu. Jangan semoga husnul khotimah. Husnul khotimah itu doa kepada orang yang masih hidup. Yang sudah meninggal kan sudah selesai. Jadi ketika ada orang yang meninggal, doanya harusnya jangan semoga husnul khotimah. Husnul khotimah itu kepada orang yang masih hidup. Semoga ada nanti husnul khotimah. Kalau udah meninggal, di akhirnya di ujungnya itu yang baik. Kita doakan semoga diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, diluas terangkan alam kuburnya. Itu doa yang tepat untuk yang meninggal. Jadi Bapak Ibu paling tidak gitu ya. Jadi kita review yang pertama, kita niatkan ke sini adalah menghilangkan kebodohan, menunaikan kewajiban, syukur nikmat, mensiarkan agama Islam. Kemudian satu lagi tadi apa Bapak Ibu? Ya, sebenarnya ada 6 itu. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Dengan begitu Bapak Ibu menghilangkan kebodohan tadi ya. Dengan begitu Bapak Ibu insya Allah datang ke sini, di samping kita melaksanakan sholat, kita juga dapat ilmu ya, ilmu yang bermanfaat. Nah berikutnya Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke bagian zakat Bapak Ibu ya. Ini bukunya juga tebal nih, karangan Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazairi. Bapak Ibu, ada berapa hikmah zakat? Kemarin sudah dibahas oleh Pak Hairul. Ya. Hikmah zakat itu Bapak Ibu paling tidak ada 4 Bapak Ibu ya. Nanti bisa disimpan di memori jangka panjang kita. Yang pertama sebagai sarana pensucian jiwa dari sifat-sifat tidak terpuji, yakni sifat kikir, rakus, tamak, loba gitu. Jadi dengan zakat maka sifat-sifat itu akan terkikis dengan sendirinya. Nah sekarang saya tadi katakan bahwa apa-apa kan harus dihabituasi, harus dipaksa, harus dibiasakan gitu. Dulu ketika saya menerima gaji Bapak Ibu, memang gaji itu ada perbedaan pendapat ya tentang zakat profesi. Kalau zakat mal udah jelas gitu ya. Ukurannya emas sekian gram gitu. Nah, dulu ketika saya menerima zakat itu kan saya keluarkan 2,5%. Begitu uang itu banyak, ada rasa sayang gitu, ini uang saya, padahal sebenarnya kan itu di dalam harta kita ada milik orang lain. Tapi kalau udah sampai ke kita, itu kayaknya harta itu milik kita gitu. Misalnya dapat 5 juta, dikeluarkan 5% mestinya. 2,5%.
Berapa pajakan? 5 juta 2,5%, 250.000 itu. Kok sayang gitu ya. Saya ingat zakat itu lebih bagus diberikan kepada dawil kurba, saudara-saudara terdekat kita, dikeluarin 250.000. Tapi kadang-kadang lupa karena gajinya sekarang online ya, tidak lagi manual. Nah, alhamdulillah pemerintah saya bekerja sekarang dipaksa itu, ditandatangankanlah itu perjanjian. Ketika Anda mendapatkan apapun dari kami, kata yang memberi, Anda bersedia dipotong 2,5%, bersedia, tanda tangan. Jadi alhamdulillah sekarang zakat apapun atau uang apapun yang masuk sudah diambil 2,5% oleh yang memberi. Jadi ketika saya pakai udah bersih. Gimana kalau tidak dipotong begitu? Lupa bahwa kita ada milik orang. Nah, jadi tapi kalau tidak dipotong langsung dan kita yang memberi, nah itu sifat-sifat kikir, pelit gitu ya. Itu terkikis Bapak Ibu. Kita tes pen aja itu. Rasulullah itu ketika mau makan saja ada orang lewat. Bagi dong Pak gitu. Ya Rasulullah, saya lapar. Dia tega ya, rela tidak makan, diberikanlah makanan itu ke yang minta. Itu kan panutan kita begitu. Kita begitu enggak? Mas saya masih lapar gitu. Nah, tadi pagi nih tes pen nih ada makanan berapa bungkus, Pak? Ada 20. 20. Misalnya nih masjid beli 20 gitu. Yang datang 21 misalnya 21. Kan enggak kebagian seorang tuh. Ada enggak yang rela enggak makan? Nah buat Bapak aja dah, saya enggak apa-apa. Wah, itu bagus nih yang tadi. Kalau diomelin pakai lapa datangnya belakangan. Atau dibagi 2 gitu kan. Makanan tadi dibagi 2. Kan persoalannya makan itu bukan kenyangnya Bapak Ibu, tapi cukupnya gitu. Kenyang itu kan relatif Bapak Ibu. Cukup gitu. Yang penting di dalam tubuh kita ada karbohidrat. Ya. Kalau nggak ada karbohidrat lemes gitu kan. Bagi 2 aja cukup itu. Jadi saya ingin lihat tadi ada nggak yang begitu. Jadi sifat kikir kita terkikis. Nah di zaman dulu zaman Rasulullah Bapak Ibu peperangan, ceritanya habis perang itu kan selesai perang biasanya banyak korban tuh. Ada yang merintih tuh, kena panah, ada yang kena tombak gitu loh. Dia merintih, haus gitu. Ada orang bawa minuman gitu, lalu dia lari mendekati orang yang teriak haus itu. Haus kenceng gitu, karena dia kena panah gitu. Pas mau diminum itu minumannya itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Sebelahnya teriak lagi agak pelan, haus. Aduh saudara, ini berikan saja ke saudara saya yang sono, mungkin dia lebih membutuhkan. Dia nggak jadi minum tuh, udah lari ke yang mampu tadi teriak haus agak pelan tuh. Nih minum gitu. Pas mau diminum ada lagi yang teriak haus gitu. Udah deh kalau gitu barangkali dia lebih membutuhkan gitu. Lari lagi Ustaz terus sampai yang paling lemah gitu. Begitu diambil meninggal semua Bapak Ibu. Meninggal semua karena kehabisan darah. Apa yang terjadi? Gara-gara itu mereka masuk surga semua Bapak Ibu. Karena lebih mementingkan saudaranya sendiri. Kita ini lebih mementingkan diri sendiri gitu kan. Kalau kita berprinsip seperti itu dengan prinsip zakat Bapak Ibu, tidak ada saudara kita yang kelaparan. Karena tidak beriman kita kalau kita kenyang, saudara yang tetangganya itu kelaparan. Makanya hati-hati nih yang punya uang. Lihat dulu, tanya bila perlu. Kan kadang-kadang kita nggak ngaku, punya beras enggak? Ya, padahal nggak ada beras itu di rumah. Ya nggak ada orang yang yang tidak punya itu. Saya nggak punya gitu, nggak ada, punya harga diri Pak gitu. Nah saya ingatkan nih ke Bapak Ibu tentang zakat fitrah saja supaya tidak sampai salah sasaran membagikannya. Itu nanti para RT nggak ada RT di sini, ada RT berapa tuh? RT 1 ada nggak? Jadi yang namanya mustahik itu ada aturannya, 8 asnaf paling tidak Bapak Ibu. Asnaf yang nggak ada di kita
Itu adalah budak. Budak itu adanya zaman Rasulullah ada budak. Sekarang masih ada nggak budak ya? Oh, bukan budak Pak, dia mau dibayar. Budak itu tidak punya hak. Kalau kerja kerja aja, dia tidak diberi upah. Jadi budak itu sama dengan harta benda. Jadi kalau punya budak artinya punya harta benda gitu, bisa dijual Pak. Namanya budak itu. Bisa dijual, bisa diapain aja terserah yang punya, namanya harta benda. Jadi mereka manusia tidak merdeka. Nah, kalau ada budak itu bisa dikasih zakat itu. Terus ada lagi yang nggak ada gorim. Gorim banyak ya. Yang punya utang, tapi punya utangnya bukan buat macam-macam, buat belajar gitu ya, buat pendidikan gitu, utang nggak bayar, nggak mau bayar, gorim gitu. Tapi yang banyak itu sekarang fakir miskin sebenarnya Pak Bu. Jadi kalau jadi ketua RT ditanya sih, coba daftar mustahik tulis, misalnya Fulan, janda, Fulana, yatim. Itu bukan asnaf Bapak Ibu janda. Janda kalau dia punya duit kan bukan asnafnya. Fakir, miskin. Kalau miskin punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Kalau fakir dia tidak punya penghasilan sama. Kalau hari ini makan besok nggak tahu makan apa enggak, itu namanya fakir. Lalu yang jelas-jelas amilin gitu ya, amilin. Lalu sabilillah. Lalu ibnu sabil orang yang sedang bepergian ya di jalan Allah gitu. Itu hati-hati supaya tidak salah sasaran. Jadi kalau Pak Bambang menyeleksi mustahik ya nggak apa-apa Pak, karena kalau dikasih bukan haknya nanti malah dosa dan kita panitia jadi salah. Jadi yang pertama Bapak Ibu sebagai sarana pensucian jiwa. Yang kedua sebagai sarana untuk berbagi nikmat dari orang-orang kaya bersama orang-orang miskin. Itu pertama ya zakat fitrah ini nih Bapak Ibu. Kalau zakat mal, bedanya dengan zakat fitrah ini Bapak Ibu. Ada yang tahu bedanya zakat fitrah dengan zakat mal? Kalau zakat fitrah hanya ada pada bulan Ramadan Bapak Ibu. Jadi dari tanggal 1 Ramadan kalau Bapak Ibu mau bayar zakat fitrah nggak apa-apa itu. Abdulnya memang mendekati hari sholat Id gitu ya. Nah, kalau zakat mal bukan itu. Jadi yang penting 1 tahun komariah, bukan satu tahun miladiah ya, 1 tahun hijriah. Ini kan 1444 hijriah. Nah kalau Bapak Ibu punya emas di tahun 1443 hijriah, kebetulan bulan Ramadan gitu, jatuhnya ya bulan Ramadan lagi gitu. Dihitung 1 tahun dan benda perhiasan itu ya disimpan. Bapak punya emas 1 kilo dipakai semua gitu. Pamer amat itu. Jadi Bapak Ibu gitu ya. Jadi 1 tahun ada nisabnya Bapak Ibu ya, ada ukurannya, ada haulnya gitu. 85 gram itu kalau 1 gramnya 1 juta berarti 85 juta Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya uang 85 juta disimpan di bank selama 1 tahun tidak berkurang gitu kan, malah bertambah gitu. Itu 2,5%. Gitu ya. Itu untuk zakat mal. Nah, Bapak boleh lanjutkan ya. Jadi sebagai sarana untuk berbagi nikmat. Cuman Bapak Ibu kadang-kadang gini ya. Untuk zakat fitrah itu kalau kita kan menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Sebenarnya kalau mau pakai mazhab Imam Syafi'i, harusnya sih memang beras. Beras. Makanya supaya nanti tidak kurang Bapak Ibu, kalau mau pakai uang jangan ngepas gitu Ibu. Di situ ditulis 45.000 ya. 45.000 itu beras berapa? 13.000. Jangan-jangan Bapak Ibu makannya bukan beras yang 13.000, yang 15.000. Jadi supaya ukurannya tidak kurang, mendingan dilebihkan. Karena kalau menggunakan uang kita menggunakan mazhab Hanafi itu ukurannya sebenarnya bukan beras,
itu barang biji-bijian yang ada di Arab gitu, kurma gitu, gandum kali ya. Dan harganya coba kalau 3,5 liter kurma berapa itu? Ya lebih banyak jadinya, mendingan udah bawa beras aja tuh. Saya mau zakat 2,5 kilo gitu kan. Beras itu udah. Kalau diuangkan itu pakai mazhab lain. Tapi kalau mau pakai ya nanti dilebihkan, jangan sampai ngepas 3,5 liter gitu. Bapak Ibu baik, selanjutnya Bapak Ibu, hikmahnya adalah sebagai sarana untuk membiayai kepentingan umum sehingga kehidupan yang bahagia dan sejahtera dapat diwujudkan. Kalau di daerah Bapak Ibu, mungkin mereka juga sudah ada kajian sebenarnya ya, walaupun ada kritik itu. Begitu ada terutama zakat fitrah Bapak Ibu yang saya lihat itu. Zakat fitrah itu dikumpulkan oleh satu amilin, lalu distorkan sebagiannya ke kecamatan sampai nanti ke kelurahan ke sana tuh, ke kota ya. Kalau di Ciamis itu sampai ke Ciamis terus ke atas. Nanti dikumpulkan oleh pemerintah daerah itu, diturunkan lagi dalam bentuk hewan ternak, Bapak Ibu. Jadi turunkan ke masyarakat berupa kambing, berupa sapi gitu loh. Misalnya diberikanlah kambing kepada orang yang memang membutuhkan. Pak Teddy butuh kambing, dikasih kambing Pak. Kambing. Nanti kalau kambingnya sudah beranak, diserahkan ke yang lain jadi bergulir. Oh, dari kambing jadi sapi gitu Pak, dari sapi jadi unta barangkali itu. Cuman sayang di sana nggak ada unta gitu. Jadi akhirnya dengan zakat itu, entah itu zakat fitrah atau zakat mal, perekonomian di kampung yang tadinya tidak punya penghasilan menjadi punya penghasilan. Yang tadi, ya harga kambing kan lumayan, apalagi sapi bisa jutaan Bapak Ibu. Nah dengan cara itu maka zakat jadi produktif. Nah yang berikut Bapak Ibu sebagai sarana untuk menekan agar kekayaan tidak menumpuk pada seseorang. Jadi kalau Islam mengajarkan kalau kaya itu kaya bareng-bareng. Nah, karena kalau mau pergi ke Mekah pun kalau nggak punya uang ya nggak bisa kan. Jadi ibadah kita yang rukun iman itu yang 5, yang 2 pakai harta Bapak Ibu. Syahadat nggak pakai apa-apa tuh. Sholat nggak pakai apa-apa gitu. Puasa nggak pakai apa-apa gitu. Tapi zakat dengan ibadah haji itu pakai harta kekayaan. Jadi silakan imal di dunyaka ka annaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka annaka tamutu goda. Jadi Bapak Ibu, Islam mengajarkan harta kekayaan itu jangan menumpuk di satu orang atau di satu suku gitu. Harus merata. Nah, negara kita kalau bisa seperti zaman dulu pada zaman sahabat itu negerinya mujaki semua tuh. Nggak ada mustahiknya Bapak Ibu karena semuanya dikasih zakat dia nggak mau nolak. Saya tidak termasuk yang asnaf gitu Bapak Ibu. Nah, kita coba lihat Bapak Ibu kalau ada pembagian zakat malu Bapak Ibu. Wajah umat Islam di Indonesia itu malu. Budaya antrinya nggak ada gitu. Dia berebut duluan. Bila perlu nginjak orang. Makanya di sini di Darul Rahman tidak lagi seperti itu. Kita langsung diserahkan ke rumah masing-masing. Tidak mereka datang ke masjid, kita antarkan ke rumah masing-masing. Sebab kalau dia datang ke sini, ya tipikal orang kita itu kan maunya dulu-duluan berebut, apalagi kalau tidak tercatat gitu. Masyarakat umum, waduh luar biasa. Jadi ketika ada orang yang membayar zakat ke masyarakat umum suruh waris, apalagi jumlahnya tidak sesuai dengan orangnya, wah luar biasa. Makhluk tuh wajah Muslim seperti itu. Harusnya kan Muslim itu mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri. Tapi kalau sudah urusan perut, lihat aja sekarang mau Lebaran Bapak Ibu. Untung sekarang sudah bagus ya. Zaman dulu kalau mau pulang kampung di terminal main injak kepala Bapak Ibu, naik mobil duluan aja ada yang lewat pintu. Berarti kan dia mendahulukan kepentingan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan orang lain.
Jadi kita ini rata-rata Islamnya abangan Bapak Ibu. Karena sejak lahir baca syahadat, ya terus nggak belajar juga. Gitu. Padahal buku ini kalau dikaji Bapak itu tebal banget, ini nggak bakalan selesai 2 hari dibaca juga. Apa aja ada di sini, pedoman hidup orang Islam. Nah, jadi paling tidak Bapak Ibu ada 4 hikmah yang ada pada zakat itu. Yang pertama sebagai sarana pensucian jiwa, yang kedua sebagai sarana untuk berbagi nikmat kepada orang-orang lain, yang ketiga sebagai sarana untuk membiayai kepentingan umum, misalnya ini pemberdayaan ekonomi umat, masjid, jembatan gitu kan, bisa dari zakat mal. Kemudian sebagai sarana untuk menekan agar kekayaan tidak menumpuk pada satu orang atau segolongan orang tertentu. Nah, Bapak Ibu, dulu zaman para sahabat itu kan ada yang tidak bayar zakat tuh. Zaman Abu Bakar kalau nggak salah itu. Diperangi Bapak Ibu. Diperangi karena apa? Tidak mau bayar. Padahal zakat itu termasuk rukun Islamnya, kalau tidak ditunaikan berarti rukun Islamnya kurang 1 gitu loh. Maka diperangi. Sekarang nggak ada di Indonesia, ada nggak yang gara-gara zakat diperangi? Jadi kelihatannya Bapak Ibu nih masalah zakat itu ini agak-agak terpinggirkan karena jarang dikaji. Kalau dikaji iya, tapi jarang dilaksanakan dengan benar. Apa karena memang kita itu tidak mendapatkan harta yang cukup atau secara nisabnya gitu. Tadi kan ukurannya 80 berapa? 85 ya? 85 gram emas gitu. Ada nggak Bapak Ibu yang punya 85 gram emas? Kalau perak lebih banyak gramnya itu. Saya kira orang Depok Pak Haji punya 80 pekerjaan tanam sekilo Pak emasnya ya. Ya. Jadi ya berarti kita prasejahtera kalau gitu Pak semuanya ya. Jadi RW 06 kalau belum punya ukurannya kan berarti kan wajib zakat Pak, itu mujaki gitu kalau punya. Kalau rumah ya rumah kan ditinggali kan, dipakai kan gitu ya. Nah yang dizakati itu kan kalau tidak dipakai, mengendap selama 1 tahun gitu kan. Nisabnya itu tadi 85 gram gitu, emas, ukuran emas. Jadi kiasnya kalau punya uang segitu pun ya kias dari emas itu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, itu saja dulu ya karena nanti insya Allah lebih lanjut mungkin akan dibahas lagi oleh Pak Hairullah dalam kesempatan yang akan datang. Yang jelas untuk hari ini saya mengimbau kepada Bapak Ibu yang belum membayar zakat fitrah, kalau ada keraguan di dalam hati kita atas abdolnya zakat, lebih baik beras saja. Ya, saya kan mengajukannya begitu. Beras itu lebih tenang gitu ya. Jadi kalau pakai uang ya khawatirnya kurang gitu ya. Kurang. Karena Imam Syafi'i tidak menganjurkan seperti itu ya. Kemudian nanti para panitia saya minta menyalurkannya tepat sasaran. Kalau bisa mustahik itu lebih sedikit daripada ininya. Jadi dapatnya banyak Pak. Ya, kalau hanya dikasih 50.000 gitu kan, bagaimana bisa beli daging Pak? Daging itu sekarang sudah 150.000. Dapat sih mungkin setengah kilo kali ya dapat. Tapi sebenarnya kan mau lebaran ya nggak usah beli daging lah, beli beras gitu. Beli beras. Jadi jangan sampai orang lain lebaran makan dia kelaparan gitu ya. Insya Allah kalau ada di sekitar masjid ini yang begitu, Pak Haji apa namanya? Pak Haji Dendi mana? Tolong Pak, jangan sampai masjid diam aja Pak. Barangkali mereka tidak punya beras gitu. Kan kita ada uang dari umat gitu. Berikan aja untuk lebaran beras berapa gram gitu ya. Kalau dagingnya lah nggak usah karena terlalu mahal. Mungkin beli telur gitu ya atau apa. Tapi saya yakin
semiskin-miskinnya kita sekarang ini tidak seperti dulu. Kalau zaman dulu, kalau tidak punya beras itu benar-benar nggak punya beras. Semuanya, bukan hanya satu orang. Dalam beras itu dicampur dengan makanan yang lain, dengan pisang, dengan apa. Sekarang saya lihat orang-orang tidak ada yang tidak punya beras walaupun berasnya ukurannya apa. Jadi saya kira untuk hari ini itu saja Bapak Ibu. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah, kalau ada yang kurang datangnya dari saya, ya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada tujuan SPD yang pada kesempatan Ahad terakhir di bulan suci Ramadan ini ada yang penting daripada itu yang pertama. Terus yang kedua, saya izin tanya berkaitan dengan itikaf Pak Ketua. Apakah itikaf itu kita adakan di masjid? Apakah di rumah atau tempat-tempat tertentu? Karena kemarin sempat saya bertanya ke teman saya, ayo itikaf yuk gitu. Juga di mana di sini? Sebenarnya kalau itikaf ini nggak perlu kita rame-rame. Pernah saya ke masjid, ada suatu masjid yang besar, akhirnya pada tidur terus yang satu kenceng, nantinya yang satu kenceng, sehingga kita nggak bisa konsentrasi. Nanti juga sebenarnya. Nah, mohon Pak Ketua penjelasannya. Terus itikaf itu jam berapa? Ada bilang jam 10, ada bilang jam setengah dini hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih Pak Haji Mardian. Itu tadi tentang zakat itu dawil kurba Pak. Dawil kurba itu diberikan kepada saudara-saudara terdekat kita. Saya kan tinggal di Depok nih. Masa saya zakatnya di Ciamis gitu. Orang tiap hari saya bersosialisasi, bergaul dengan orang Depok. Kalau mau memberikan ke Ciamis nggak usah zakat, saya infak aja gitu. Infak, sedekah gitu ke Ciamis gitu. Kalau zakatnya saya hanya sendiri misalnya 50.000, masa 50.000 saya kirim ke Ciamis gitu. Jauh sekali. Padahal saudara-saudara muslim saya di sini juga menurut data yang dikirim Pak RT banyak Pak. Contoh nih di RT, mohon maaf saya sebut RT ya, sebelah lah gitu ya. Itu ada berapa? 50 Pak, 50 mustahil itu. Satu RT kali 11, kalau rata-rata 50 udah 550. Kalau dapat uangnya 5 juta, berarti kalau dibagikan dengan seorang 100.000. Jadi tingkat kemanfaatannya untuk yang menerima juga jadi kurang. Dan itu sudah diseleksi oleh RT-nya masing-masing. Nah mungkin dicatat sebagai mustahil oleh RT kalau memang tidak. Kita husnuzon aja benar berarti. Dan rata-rata memang masuknya golongan miskin Pak. Ada yang fakir beberapa ya. Ada yang mualaf gitu ya. Tapi mualaf juga jarang kan. Kalau mualafnya sudah terlalu lama ya sebenarnya jangan bilang mualaf lagi. Mualaf itu baru masuk Islam masih labil. Kalau sudah mantap gitu berarti tidak dianggap mualaf lagi. Nah sekarang tentang itikaf Bapak Ibu. Itikaf itu kan berdiam diri Pak. Berdiam diri. Kenapa harus di masjid? Karena masjid tempat yang lebih bagus Pak. Di masjid itu kan suci tuh, makanya rumah Allah itu rumah yang suci. Karena suci maka kita harus suci. Kalau di rumah misalnya, kita di rumah berwudu kan? Kalau orang ke masjid pasti berwudu kan? Kalau di rumah saya kira tidak mudawamah wudunya kecuali melaksanakan ibadah gitu, baca Quran, sholat gitu. Jadi lebih utama memang di tempat yang suci. Di mana? Ya di masjid, di mushola gitu. Di tempat yang sepi gitu yang memang untuk ibadah. Nah, memang itikaf itu kan berdiam diri dengan niat untuk bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Apakah di tempat yang sepi bisa mendekatkan diri kepada Allah? Belum tentu Pak. Apakah di tempat yang ramai bisa mendekatkan diri? Tidak bisa jadi gitu.
Makanya dulu itu ketika kita itikaf di masjid daripada tidur, ada ustadz dikumpulkan dah kita isilah tausiah beberapa menit gitu Pak. Kadang ya. Nggak tahu sekarang udah jalan nggak? Jadi diisi dengan kajian juga Pak. Nah lebih bermanfaat. Nah, jadi silakan aja. Yang penting niat bahwa saya niat itikaf lillahi ta'ala. Duduk, setelah duduk tidur nggak apa-apa. Tadi kan sudah duduk beberapa menit gitu kan. Kalau tidur kan nggak bisa dilawan itu. Apalagi yang kurang sehat kan gitu ya. Yang penting niatkan ya. Itikaf itu mau zikir, mau baca Quran, mau yang penting berdiam diri sejenak ya, atau beberapa saat di masjid dengan niat taqarrub pada Allah. Karena memang Bapak Ibu nanti setelah Lebaran ngapain kita ya? Setelah Lebaran Bapak Ibu itu salah satunya muqarabah, mendekatkan diri ke pada Allah, muhasabah, hitung-hitung tuh. Jadi nanti setelah bulan Syawal kita muhasabah diri. Alhamdulillah masjid kita mengadakan baca Quran ya rame-rame, namanya apa? Tadarus. Udah hampir berapa juz selesai. Itu kan dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muhasabah, muqarabah, mujahadah, mutolaah itu kita kerjakan di bulan Syawal. Supaya Syawal itu kan artinya meningkat. Syawal meningkat. Apa meningkat? Ya meningkat keimanannya, meningkat pengetahuannya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak puas, Kang Haji. Karena saya bukan alat pemuas, Pak. Itu aja. Ada lagi? Pak Haji. Bu Haji bahwa itikaf itu tahun sebelumnya juga memang tidak diprogramkan Bu, hanya secara ini aja ya, secara kebetulan aja ada ustadz datang di situ ada kajian apa Albani Judi, nggak tahu sekarang suka itikaf nggak? Terus Pak Ustadz Hairullah, Ustadz Abdul, nah, Ustadz Abdul kan sudah nggak datang lagi ke sini ya. Kalau itikaf ada Ustadz Hairullah yang nggak ada ya. Sebenarnya kalau diminta Ustadz Abdul mau untuk tadi kan mempertimbangkan kalimat Pak Haji Makiat bertanya apakah rame gitu. Memang apa namanya masalah kita bisa usul atau tidak juga itu Pak relatif juga. Ada orang dulu sengaja TV-nya dinyalakan besar kencang sholat gitu. Kalau masih bisa husu hebat berarti itu. Nah, kalau sholat di tempat yang hening, ya itu kan sepi banget. Ini tobat di tempat yang ramai gitu. Karena manusia itu punya kecenderungan berbeda Pak. Ada orang yang senang di tempat yang sepi baru bagus gitu. Ada orang yang di tempat yang ramai baru bagus gitu. Kan gaya-gaya belajarnya masing-masing berbeda seperti itu. Insya Allah Bu Haji nanti, tapi sekarang kan sudah malam ke-26 ya. Ada 2 hari lagi 27 dan 29. Nanti kita carikan kalau memang ada Pak Abdul bisa apa-apa ya. Itulah kajian ya, kajian paling beberapa menit saja supaya obat tidur tadi ya. Terus tadi Bu Haji mengatakan ada tahsin, ada belajar kok nggak bisa-bisa gitu. Saya Bapak Ibu kewajiban itu belajarnya Bu. Belajar itu kan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimah. Wajibnya itu belajarnya. Kalau bisanya itu bukan urusan kita. Itu mah urusan Allah. Yang tidak boleh itu udah nggak bisa nggak belajar. Nah, bisa itu urusan Allah dan itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu kan banyak tuh cerita orang yang belajar nggak bisa-bisa akhirnya pundung, kurip balik gitu ke rumahnya gitu. Apa yang terjadi di tengah jalan dia kemalaman tidur di sebuah gua gitu. Dia lihat gua ada air jatuh sedikit-sedikit cikaracak nengang batu laut-laut jadi legok gitu ya. Bahasa kitanya apa? Cikaracak nengang batu laut-laut jadi legok gitu. Gitu. Itu batu yang keras aja ditetesin air dikit-dikit lama-lama jadi cekung gitu ya. Dia lihat, nah itu sedikit-sedikit kok bisa. Akhirnya nggak jadi pulang, balik lagi ke tempat belajar, malah jadi imam besar gitu. Gara-gara
ibroh dari yang ada di alam. Jadi kita yang sudah merasa tua belajar nggak bisa-bisa, ya jangan putus asa. Karena bisa itu adalah hidayah Allah Subhanahu. Yang penting kita belajarnya Bapak Ibu. Nah, program-program yang lain memang karena dulu saya mengutus Pak Adang dengan almarhum Kiai Pak Ishak ya Jogokarian, untuk kita belajar dari Jogokarian Bapak Ibu. Makanya beberapa inovasi dilaksanakan di sini. Cuman sayang itu tidak berlanjut. Bahkan tadinya Bapak Ibu saya ingin juga ada selain kotak-kotak tadi, ada kotak khusus untuk marbot Bapak Ibu. Supaya ada yang berebut berlomba-lomba menjadi marbot gitu loh. Apa kotaknya? Kotak marbot untuk diberangkatkan umroh misalnya. Pasti berebut loh jadi marbot. Pasti Bapak Ibu. Nanti kata Pak Haji Endang atau Pak Haji Market, saya aja di marbotnya. Ya asal tanggung jawab silahkan bersih gitu. Jangan tuh ada sarang laba-laba. Saya kan juga lihat itu sarang laba-laba. Jemaahnya banyak tapi sarang laba-laba aja ada, nggak ada yang peduli gitu kan. Ya, jadi tadinya begitu Bu. Karena apa? Di masjid-masjid lain ada itu kotak untuk khusus marbot. Jadi dia bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji. Maka jadi marbot itu pekerjaan yang mulia karena memberikan satu motivasi buat dia melakukan ibadah yang lain. Nah mudah-mudahan nanti kita coba Pak Bambang setelah Ramadan ini dihidupkan lagi. Itu tadinya beras, maksudnya jangan sampai ada orang-orang di sekitar masjid kelaparan gitu. Karena nggak mungkin dia cerita saya kelaparan gitu, nggak mungkin. Dan ada haya, gitu, rasa malu. Ya. Itu sebaik-baik muslim itu kan punya malu gitu ya. Jangan sampai malunya hilang. Gitu. Itu aja. Termasuk nanti ada kalau Jumat berkah di jalan tuh, jalan. Terus ada kotak duafa itu sebenarnya. Itu tadinya digunakan untuk kayak tadi yang berguling itu tuh, bergulir. Gitu. Misalnya ada saudara kita jualan, ya. Modalnya kurang, ya kita beri bantuan. Nanti kalau sudah kuat dibalikin, kalau bangkrut ikhlasin gitu Bu, kan begitu. Kalau kuat sudah dapat uang kembalikan uangnya. Kalau habis ya udah ikhlasin gitu, masa ditagih kalau habis gitu. Itu tujuannya begitu. Dan jamaah kelihatannya setuju. Tapi ada omongan dari bendahara, wah kita untuk hari-hariannya juga berat. Jadi 1 bulan itu kurang lebih kita mengeluarkan uang 8 juta. Kemudian diterimanya juga kurang lebih 8 juta. Kalau dibagi-bagi ke sana nggak kebagian juga gitu. Ayo ya udahlah. Bukan kotaknya nggak ada Bapak Ibu. Pesertanya yang kurang banyak gitu. Nah kemarin saya waktu orang Palestina datang ke sini aja saya takut Bu. Karena ada ini ada itu sebelum saya nggak jamin dapat uang. Ternyata bisa dapat 20 juta lebih. Alhamdulillah berarti saya sujud. Harusnya berhusnuzon ya kepada saudara-saudara saya sini. Tapi kan kita ini banyak kan yang pensiunan Bapak Ibu. Yang mudah-mudahnya itu sedikit lah gitu ya. Jadi memang kita harus tahu diri. Mudah-mudahan ini aja dulu lah. Nanti kalau uang infak itu di kas masjid banyak juga tidak akan semuanya digunakan untuk memperbaiki masjid, tidak. Ini aja program mengadakan karpet sampai hari ini belum selesai nih. Kita doakan saudara kita hajatnya dikabul ya. Mudah-mudahan ya nanti sebagiannya di sini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya memang kita inginnya Bapak Ibu masjid ini dalam keadaan nyaman. Jadi jangan sampai sholat di saf paling depan sengsara Bapak Ibu. Pak Haji Arif sampai mundur karena kepanasan itu. Jadi siapa yang ahli tata ruang saya minta usulan penempatan kipas, AC dan sebagainya tolong dong ngomong biar masjid ini makin nyaman untuk ibadah. Jadi kalau dipikirkan bareng-bareng bisa itu
Bagaimana sound system supaya storing gitu kan? Saya kan bukan ahlinya, jadi saya juga nggak tahu. Kalau Bapak Ibu tahu, tolong sampaikan. Itu saja Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas Adi, satu lagi. Makasih Pak Haji ya, ini memperkuat ya kesungguhan kami yang Insya Allah Pak, sebenarnya memang itu yang harus kita lakukan. Memang saya agak sedikit kurang tegas kali ya. Tapi nggak apa-apa Insya Allah, karena kita di masjid juga istilahnya sosial ya. Jadi tidak ada punishment kan. Jadi ya udah mudah-mudahan diterima sebagai amal ibadah aja gitu. Gitu Pak. Bersama kita pada kesempatan ini mudah-mudahan kita semua ini ditanyakan umur Allah Subhanahu wa taala untuk sampai dengan akhir Ramadan dan insyaallah bertemu dengan 1 Syawal 1444 Hijriah. Amin amin ya Allah. Untuk Ahad yang akan datang kita rencanakan untuk kajian subuh ditiadakan, jadi karena masih dalam suasana Syawal. Kemudian biasanya ada jemaah kita banyak itu yang melaksanakan puasa Syawal. Jadi minggu berikutnya juga kan minggu yang akan datang itu tanggal 23 atau 22, kemudian minggu depannya tanggal 29 mungkin yang puasa awal Syawal di awal yang hari Masih puasa. Syawal itu masih ada puasa. Jadi kita liburkan dulu untuk kajian Ahad selama 2 minggu. Jadi mulai Ahad depan, Ahad berikutnya, insya Allah kita panjang umur bertemu lagi di kajian Ahad di tanggal 6 Mei tahun 2023. Nah, tapi jangan lupa nanti untuk belum menunaikan zakat, panitia ini masih setia menunggu zakat dari Bapak Ibu sekalian. Untuk pagi ini nanti kita buka pada pukul 7:30. Jadi kami akan pulang dulu ke rumah sejenak, nanti kami persiapkan nanti 7:30 kami terima zakat dari kaum muslimin dan Jumat pakai kosongan sampai dengan menjelang maghrib pukul 17:30. Selini istirahat, sholat zuhur dan asar. Itu saja harapan kami, juga maklumat memberikan dari kami. Jadi 2 Ahad ke depan kita libur dulu untuk kajian subuh, lanjutkan nanti pada tanggal 6 Mei. Nanti kalau sebentar ada sesuatu yang bisa harus segera disampaikan, nanti kita akan sampaikan ya setelah 1 Syawal. Demikian mari kita akhiri kajian subuh kita pada Ahad pagi hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.